Assalamualaikum Pak Wowo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bang. Ini saya sehat. Alhamdulillah pada hari ini sebelumnya terima kasih Pak Wowo atas kehadirannya dan perkenalkan nama saya Pemanggilan yaitu sebagai observer atau sebagai supervisor di mana saya pada hari ini akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dalam observasi kita tadi. Harapannya sudah observasi ini kita akan memiliki prinsip bagaimana seorang coach, yaitu tentang permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi itu dari coaching ini yaitu tentang kehadiran penuh 100%. Kemudian menyalakan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik bahasa dan menerapkan alur filter di mana kita itu T-nya 2 diidentifikasi, M-nya rencana aksi dan T-nya tanggung jawab. Bisa dimulai Pak Wowo? Siap. Kalau sudah dimulai, kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Pak Wowo? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu esen atau kehadiran penumpang, mendengarkan aktif dan melanjutkan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik cinta atau rasa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Wowo. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik Pak Wowo kembangkan ketika melakukan coaching nanti? Ya, bagian yang lebih spesifik mungkin saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, Pak. Pada saat mengcoaching Dan sebagai menjadi aktif di Pak Wowo. Indikator keberhasilannya apa Pak Wowo? Bisa dijelaskan? ya, indikatornya yaitu mendengarkan secara aktif dan bisa mengkaji solusi-solusi dalam percakapan yang baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak Wowo, apa harapan dari observasi kita kali ini? Ya, harapan saya pada saat melakukan coaching, saya ingin menggunakan atau melakukan sesuai dengan alur kita. Baik, Pak Wowo, bagus sekali. Jadi tidak jauh dari alur kita ya Pak Wowo. Ya, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan ketika Pak Wowo sedang coaching, nanti saya ada di sini untuk melakukan observasi. Siap, Pak. Terima kasih Pak Wowo. Sama, Pak. Selamat pagi Pak Wowo. Selamat pagi, Pak. Apakah kawan bagaimana kondisi kawan? Ya Pak, ngomong-ngomong saya ada masalah Pak setelah orang kegiatannya masalah kita dapat waktu Pak. Ya, anggap kawan kebetulan saya waktu hari ini saya berjalan, ya. Bahkan apa ada masalah Pak, akhir-akhir ini dalam beberapa bulan terakhir ada masalah ketika karena pembelajaran tiap hari di lapangan ada saja anak yang bandel Pak. Dan mungkin menurut saya itu bandel tapi ternyata mungkin itu ya. Tapi makanya dengan cari yang bapak gitu. kalau boleh tahu bandelnya dari apa? Setiap anak itu dibariskan Pak, ya, itu selalu mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi yang lainnya merasa terganggu dan selalu kadang-kadang nangis Pak. Jika melihat ada siswa itu bagaimana perasaan kawan? Ya, saya tidak ada tindakan saya ya. Tidak panggil untuk maju ke depan. Saya coba untuk membariskan catatan membariskan teman-temannya Pak. Jadi untuk mengalihkan perhatian anak itu supaya tidak mengganggu teman-temannya. Kira-kira faktor apa saja yang membuat anak itu sangat aktif hingga mengganggu teman-teman? Ya, setelah saya pelajari dan saya tanya-tanya ke orang tuanya dikasih keluar itu ternyata
anak itu kurang perhatian dari orang tuanya, Pak. Pengakuan paham dari orang tuanya nih, Pak. Belum banyak anaknya sih untuk pendidikan. Eh, apakah ada rasa khawatir dari pahlawan ketika melihat sikap dan anak tersebut? Ada, Pak. Karena dia sangat mengganggu sekali, mengganggu teman-temannya. Kata guru-guru yang lainnya juga anak itu nakal, Pak. Memang masih dua sih, Pak. Oh, kelas dua. Memang perlu saya menanganinya tidak masih hati-hati sekali. Eh, selain di sekolah, apakah anak tersebut di rumahnya juga seperti itu Pak sikapnya? Menurut orang tuanya seperti itu, Pak. Kata orang tuanya sih sama ketika main ke teman-temannya, dia tuh selalu jahil. Kata orang tua juga, Pak, tolong anak saya tuh nakal. Saya kasih pemahaman ke orang tuanya, Bu, anak itu bukannya kerja tuh apa? Nah, memang kurang perhatian. Berarti pahlawan sudah pernah berkomunikasi dengan orang tua juga. Tidak, Pak. Tidak. Saya tanyakan kenapa bisa terjadi. Dan dia tinggal di situ dengan neneknya, Pak. Usahanya di luar kota orang tuanya, jadi jarang ketemu orang tua. Jadi ya kelihatannya ketemu temennya. Eh, tanggapan dari orang tua tersebut bagaimana? Ya kata-katanya sih menitipkan gitu. Menitipkan. Oh, anak saya minta perhatian khusus karena dianggap salah. Ya, takut. Selain pada saat pembelajaran pahlawannya, apakah di pelajaran lain juga akan Cukup sama terhadap guru lain. Saya coba tanya dan koordinasi setiap ada rapat-rapat di kantor, ya, rapat itu di sana. Kata pas saya tanyakan anak itu betul, Pak, tidak hanya jahil di kelasnya saja, kelas tinggi itu kata-kata menakut. Tidak itu semua, kadang-kadang mengganggu, lagi belajar diganggu, ribut, gitu. eh, langkah apa yang pahlawan akan lakukan untuk menangani anak tersebut? Ya, untuk sementara sih saya kasih perhatian itu. Pokoknya yang tadi, intinya untuk barisan saya suruh menjadi pemimpin. Jadi tidak lagi terfokus untuk mendahului itu, Pak. Lalu apakah ada rencana lain untuk menangani anak tersebut Pak, selain tadi yang disebutkan? Ada, Pak, ada. Dan juga minta tolong ke guru-guru lainnya untuk saling memperhatikan dan mendidik anak tersebut supaya jangan sampai bagaimana caranya jangan sampai usil gitu, Pak. Dengan cara dia itu mengalihkan anak itu dari kegiatan usilnya. Ya, kira-kira kalau kita rating 1 sampai 10 nih Pak, seberapa besar metode yang diterapkan pahlawan untuk menarik minat belajar murid atau siswa itu? Hari ini antara 60 sampai 80, Pak. Ya, Masih proses pembelajaran tadi, pemahaman dan pengembangan. luar biasa rencana yang pahlawan sebutkan tadi. Semoga dengan apa yang saat ini pahlawan sebutkan dapat merubah sikap dari anak tersebut Pak. Lalu Pak, hubungan apa yang Bapak butuhkan agar pelaksananya dalam menangani kasus siswa? Ya, saya juga meminta koordinasi dengan guru, dengan kepala sekolah, utamanya itu dengan kepala sekolah, karena untuk ketika visi misi sekolah itu dilaksanakan, insya Allah, Pak, anak-anak itu tuh tidak ada, minimalnya tidak ada, ya, atau apa saja. Ya, baik. Bagaimana perasaan pahlawan setelah kita diskusi mengenai permasalahan ini? Alhamdulillah, Pak, ternyata saya terbuka, Pak, jadi saya tahu dan motivasi untuk menangani anak-anak yang itu. Barangkali ada di kelas lainnya juga, kemungkinan pasti ada, Pak. Kira-kira kapan rencana tersebut pahlawan laksanakan? Dia pembelajaran, Pak, yang pembelajaran
Ya, baik pahlawan, semoga apa yang Bapak rencanakan dalam menangani anak yang super aktif yang dapat berjalan dengan baik Pak, dan dapat mendapatkan hasil yang baik pula, di mana anak tersebut bisa merubah sikapnya terhadap teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak atas saran-sarannya ya. Itu menjadi lebih saya diri lah untuk melakukan atau mengerjakan. Terima kasih Pak ya. Ya Pak Wo, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Wawan. Nah, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar ya Pak Wo ya. Nah, menurut Pak Wowo nih, bagaimana performa atau penampilan Pak Wowo selama melaksanakan coaching tadi? Performa dan penampilan saya pada saat coaching tadi dengan kawan Pak, menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, karena proses coaching tadi menggunakan alutsista ya. Tapi kompetensi apa yang sudah digunakan oleh Pak Wowo? Kompetensi yang saya gunakan yaitu Present atau kehadiran Pak? Nah, kenapa Pak Wowo menganggap bahwa present atau kehadiran penuh yang kami tadi melaksanakan coachingnya berhasil? mungkin saya anggap dengan kehadiran penuh itu kita dapat menghargai si Uci itu Pak. Ya, Jadi kita bisa menghargai Uci dengan apa yang keluhan Uci apa kembangkan. tapi Pak Wowo tidak melaksanakan coaching sesuai dengan apa yang diterapkan oleh alutsista tadi. Ya, betul Pak. Boleh saya menyampaikan setelah saya amati tadi Pak Wowo? Ya, silakan Pak. Ya, menurut saya juga tadi Pak Wowo sudah melakukan cuci dengan Pak Wawan. Nah, menurut saya sudah berjalan dengan sesuai alutsista di mana tujuannya sudah ada, kemudian identifikasinya juga sudah muncul, dan rencana itu sudah direncanakan dan penuh tanggung jawab Pak Wowo. Maka kita kabul apa yang sudah dilaksanakan Pak Wowo tadi kecil dengan Pak Wawan. Namun apa rencana atau tindakan Pak Wowo selanjutnya setelah melakukan coaching ini? Ya, mungkin rencana atau tindak lanjut dari saya Pak, mungkin saya akan berusaha lebih baik lagi dalam melakukan proses suci ya, contohnya ya present dengan dan juga melakukan atau kalian ke Bogor Pak. Ya, sangat baik sekali Pak Wowo, luar biasa Pak Wowo. Kira-kira kapan nih bisa dilanjutkan atau di mana tepatnya dan dengan siapa untuk melakukan coaching lagi Pak Wowo? Ya, kalau proses suci yang akan dilakukan ya tempatnya Pak dengan rekan sejawat dan juga prosesnya itu tempatnya di sekolah Pak. Tidak ada rekan sejawat yang mau kucing atau melakukan kucing atau yang mengalami permasalahan yang dialami oleh selama. Luar biasa sekali Pak Wowo. Nah, jadi sudah menyampaikan Pak Wowo ya. Nah, mana saya ini kan sebagai observer dapat supervisor mengamati Pak Wowo melakukan coaching dengan Pak Wawan tadi. Nah, bagaimana perasaan Pak Wowo ketika saya amati? Ini kan saya sebagai observer, Pak Wowo sudah coach dan Pak Wawan sudah coaching. Nah, bagaimana perasaan Pak Wowo nih setelah diamati oleh saya? Perasaan saya setelah diamati atau diobservasi oleh Taumang, saya merasa senang Pak, karena saya dibantu dan dituntun dengan tata cara melakukan proses kucing dengan menggunakan alutsista Pak, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Wowo. Saya bersedia lagi apabila nanti diminta Pak Wowo untuk melakukan observasi atau supervisor. Saya siap Pak Wowo kapan saja. Tinggal atur jadwalnya. Terima kasih Pak Wowo. Semangat Pak Wowo. Terima kasih. Saya sudah melaksanakan sebagai supervisor atau observer pada pertemuan ini. Adapun kalau ada salah-salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Salam guru penggerak. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.